Perkenalkan, nama saya Kevin Lodowik Antonio Henuk dengan NIM 20237457739 dari kelas 3B Manajemen Perusahaan. Pada saat ini saya akan membahas materi yang sudah saya ringkas mengenai komunikasi melalui telepon. Komunikasi melalui telepon sebagai media komunikasi lisan. Pesawat telepon paling banyak digunakan. Telepon merupakan kebutuhan utama di dalam kegiatan komunikasi lisan di kantor atau antar satu kantor dengan kantor yang lain. Jaringan pemasangan telepon tersebar di seluruh kota. Selain pemasangan, sambungan telepon baru mudah dilaksanakan. Kecepatan di dalam mencapai alamat yang dituju menjadi pertimbangan penting, sehingga tidaklah mengherankan jika segala telepon menjadi kebutuhan vital bagi seluruh kantor. Manfaat telepon yaitu penyampaian informasi melalui telepon dapat disampaikan secara langsung kepada orang yang kita ajak bicara. Efektivitas dan efisiensi penyampaian pesan kepada orang lain melalui telepon dapat kita rasakan manfaatnya. Kita dapat mengetahui secara langsung respon dari lawan bicara kita. Selain itu, kita dapat melakukan komunikasi dengan banyak orang dimanapun dan kapanpun orang atau lawan bicara kita berada. Macam-macam pesawat telepon. Jaringan telepon di kantor tergantung dari besar kecilnya kantor yang bersangkutan. Untuk kantor yang kecil, biasanya hanya mempunyai telepon tunggal. Maksudnya hanya satu pesawat telepon yang berfungsi untuk berhubungan dengan ekstern melalui telepon tunggal. Menurut Rumsari Hadi Sumarto, macam-macam telepon dibagi menjadi dua. Yang pertama dari segi peletakannya. Contohnya yang pertama, telepon meja atau table phone, yaitu telepon yang diletakkan di atas meja. Contoh yang kedua, telepon dinding, yaitu wall phone, yaitu telepon yang diletakkan di dinding. Yang ketiga, telepon mobil, kapal atau pesawat. Contoh yang kedua, dari sudut kapasitas, satu jalur telepon atau single line telepon, bisa dengan sistem touch atau putas angka. Telepon switchboard, yaitu semua telepon extension dihubungkan ke telepon tunggal melalui mesin penghubung. Dengan demikian, telepon extension akan dapat berhubungan dengan pihak luar. Mesin penghubung ini ada dua sistem, yaitu PABX dan PMPX. Selain ada mesin penghubung, ada alat lain yang disebut juga papan penghubung atau switchboard yang berfungsi sebagai telepon tunggal kantor dan penghubung komunikasi melalui telepon di kantor. Operator switchboard, petugas yang berhubung atau petugas yang bertanggung jawab terhadap switchboard sering disebut sebagai operator atau resepsionis telepon. Tugas utama operator adalah melayani telepon baik yang masuk maupun yang keluar melalui switchboard. Dalam suatu organisasi, si orang resepsionis telepon harus dapat menunjukkan case phonogenik yang digunakan dengan 3 PS, yaitu patient atau sabar, yang kedua pleasant atau sopan, yang ketiga prestige atau berbicara tepat sasaran. Untuk mempermudah tugas operator, buku atau daftar ini dapat disusun dengan cara yaitu berdasarkan urutan dari nomor ekstensionannya dan berdasarkan alfabet dari nama pemakainya. Teknik bertelepon sering terjadi orang yang sudah melakukan pembicaraan lewat telepon tetapi tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Menelpon selain mengetahui cara-cara yang baik, di dalam menerima telepon, si orang operator harus mengetahui cara-cara yang baik untuk menelpon keluar. Seorang operator harus menyediakan buku telepon berisi daftar nomor telepon dari perusahaan atau relasi perusahaan. Sebelum menelpon, persiapkanlah secara tertulis apa yang hendak Anda tanyakan, seperti identitas diri setelah telepon diterima. Kesalahpahaman dalam menggunakan telepon. Dalam menggunakan telepon, kadang-kadang terjadi kesalahpahaman antara lain.
Yang pertama, pesan yang disampaikan melalui telepon tidak terdengar atau kurang jelas karena gangguan pada pesawat telepon atau lainnya. Yang kedua, pesan yang disampaikan melalui telepon salah. Kemungkinan salah terdengar atau penerima telepon salah menginterpretasikan. Untuk menghindari beberapa kesalahpahaman dalam bertelepon, perlu diupayakan beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, apabila pesan yang disampaikan tidak jelas karena gangguan telepon, maka mintalah penelpon untuk menelpon kembali beberapa saat lagi. Yang kedua, apabila suara penelpon tidak terdengar jelas, maka mintalah untuk mengulangi kembali apa yang telah diucapkan. Yang terakhir, manfaat pesan telepon. Seringkali seorang resepsionis telepon harus mencatat pesan telepon jika orang yang mendapatkan panggilan telepon tidak ada di tempat. Mencatat pesan telepon dapat dilakukan dengan efektif dengan teknik. Yang pertama, teknik mengeja. Untuk pesan yang sulit ditangkap melalui pembicaraan telepon, mintalah penelpon untuk mengeja, misalnya untuk istilah nama orang dan lain sebagainya. Jika perlu, gunakanlah kepanjangan huruf atau membedakan huruf-huruf dalam sebuah pesan khusus. Untuk huruf-huruf yang berbunyi hampir sama, misalnya T untuk Tango dan D untuk Delta, B untuk Bravo dan P untuk Papa, dan sebagainya. Teknik yang terakhir, teknik mengulang. Untuk pesan yang berbentuk nomor atau pesan yang dianggap sulit dan besar kemungkinannya untuk terjadinya kesalahan, mintalah penelpon atau penerima telepon untuk mengulang pesan sehingga pesan yang dicatat benar sesuai yang diinginkan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan melalui materi komunikasi melalui telepon. Jika ada salah kata atau salah ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.